し。もう私の頭と重ねて。この先何年、何十年。 Pada zaman dahulu di Jepang, seorang ketua klan bernama Masayori Marukami menghadapi masalah serius. Salah satu anggota klan Marukami, Tadayori Minamimaru, dipenggal kepalanya oleh seorang penguasa bernama Michiyasu Shimadera, yang merupakan atasan Masayori. Ternyata, Tadayori dihukum mati karena menentang rencana Michiyasu untuk membangun kastil di Gunung Marukami, yang terletak di wilayah desa klan Marukami. Melalui surat peringatan bernada ancaman, Michiyasu memerintahkan Masayori untuk segera mengosongkan desanya agar Michiyasu bisa memulai pembangunan kastil tersebut. Namun, Masayori dengan tegas menolak karena ia adalah seorang pemimpin yang sangat melindungi rakyatnya. Penolakan Masayori mendorong Michiyasu untuk mendatangi desa Marukami bersama banyak prajuritnya. Momen itu menandakan bahwa Michiyasu akan menghancurkan desa Marukami karena klan tersebut berani menghalangi rencananya untuk membangun kastil. Demi mencegah serangan Michiyasu, Masayori memerintahkan para penyihir bawahannya untuk menyerang terlebih dahulu dengan kekuatan supernatural mereka. Para penyihir klan Marukami mampu menciptakan lubang pada tubuh prajurit Michiyasu dengan kilatan, sehingga mereka semua tewas dalam kondisi mengenaskan. Di saat Michiyasu masih terkejut dengan kekuatan para penyihir, ia juga tewas akibat serangan yang sama. Ratusan tahun kemudian, tepatnya pada masa kini, ada seorang mahasiswa bernama Yoji Minamimaru, yang akrab dipanggil Nanmaru. Meskipun ia adalah mahasiswa yang biasa saja. Nanmaru terpilih menjadi ketua komunitas di kampusnya yang bertugas meneliti sebuah kekuatan baru. Ternyata, penelitian komunitas ini adalah tentang kekuatan supernatural dan Nanmaru mampu menciptakan lubang pada benda yang menjadi targetnya walaupun ukurannya kecil. Pada suatu hari, Nanmaru menunjukkan bahwa kekuatannya telah mengalami kemajuan, karena ia kini sudah bisa menciptakan lubang kecil yang menembus 7 lembar kertas sekaligus. Meskipun kekuatannya masih sederhana, Nanmaru dikagumi oleh sebagian anggota komunitasnya dan dianggap akan menjadi penyelamat dunia. Terlepas dari kekuatannya yang menakjubkan, Nanmaru sebenarnya merasa gelisah karena ia masih belum bisa menemukan pekerjaan, padahal ia sudah memasuki semester akhir. Di tengah keresahan hatinya, Nanmaru teringat masa kecilnya bersama sang kakek. Dalam salah satu kesempatan, kakek Nanmaru berusaha mengajari cucunya cara menggunakan kekuatan supernaturalnya. Kembali ke masa sekarang, Nanmaru tiba-tiba diminta menemui seorang dosen di kampusnya yang bernama Emi. Emi lalu memberitahu bahwa Nanmaru kemungkinan adalah keturunan Masayori Marukami, mengingat Nanmaru memiliki kekuatan supernatural yang sama dengan penyihir klan Marukami. Jika teori itu terbukti benar, maka artinya Nanmaru memiliki leluhur yang sama dengan Profesor Masami, rekan Emi. Masalahnya, Masami menghilang saat sedang meneliti garis keturunan keluarganya di kota Marukawa, yang dahulu menjadi wilayah desa Marukami. Guna mencari petunjuk terkait lokasi Masami, Emi meminta bantuan Nanmaru untuk menghubungi kerabat keluarganya yang mungkin berhubungan dengan kota Marukawa. Nanmaru akhirnya setuju membantu karena ia mulai mempercayai teori bahwa dirinya dan Masami memiliki garis keturunan Masayori Marukami. Singkat cerita, setelah menghubungi keluarganya, Nanmaru memastikan bahwa ia tidak mendapatkan petunjuk dari orang tuanya soal keberadaan Masami. Akibatnya, Emi harus menghadapi jalan buntu dalam mencari Masami, yang selama ini menjadi rekannya dalam penelitian garis keturunan keluarga Marukami.
Setelah itu, Nanmaru berhasil menghentikan istri Masami yang berusaha menyerang Emi. Rupanya, istri Masami melakukan serangan itu karena ia merasa Emi bertanggung jawab atas menghilangnya suaminya. Karena kejadian ini, Emi merasa bersalah dan semakin penasaran untuk menemukan Masami. Setelah situasi tenang, Emi membawa barang bukti dari istri Masami yang menunjukkan bahwa Masami memiliki kekuatan supernatural yang sama dengan Nanmaru, hanya saja Masami mampu menciptakan lubang yang lebih besar daripada Nanmaru. Kesamaan kekuatan ini semakin menguatkan teori bahwa Nanmaru dan Masami adalah keturunan Masayori Marukami. Pada saat yang sama, Tagaya, asisten Emi, memberitahu tentang kasus pembunuhan yang baru saja terjadi di kota Marukawa, yang dahulu menjadi wilayah desa Marukami. Nanmaru mencurigai bahwa pelaku memiliki kekuatan supernatural yang sama dengannya, karena di tempat kejadian dan pada tubuh korban ditemukan lubang. Khawatir dengan keselamatan Masami, Nanmaru akhirnya bertekad untuk pergi ke kota Marukawa demi menyelamatkannya. Menjelang keberangkatannya, Emi dan Nanmaru sempat menyaksikan liputan berita pembunuhan yang terjadi di kota itu. Sementara identitas pelaku masih belum diketahui, kepolisian memastikan bahwa korban adalah seorang direktur perusahaan konstruksi bernama Toshio. Toshio dibunuh saat ia sedang merencanakan proyek pembangunan lapangan golf di area Gunung Marukami. Keesokan harinya, Nanmaru, Emi, dan dua asistennya tiba di kota Marukawa. Dalam proses pencarian Masami, tim Nanmaru sempat mengunjungi sebuah museum untuk mencari petunjuk. Meskipun bidang yang digeluti oleh Masami adalah sejarah dan cerita rakyat, pihak museum memastikan bahwa Masami tidak pernah ke sana. Oleh sebab itu, tim Nanmaru kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Masami. Mereka sempat melewati area Gunung Marukami yang letaknya cukup dekat dengan kota Marukawa. Emi lalu mengungkapkan bahwa area lereng gunung ini dahulu menjadi tempat tinggal leluhur Nanmaru. Melanjutkan penjelasan Emi, asistennya, Tagaya, menerangkan bagaimana Nanmaru bisa memiliki garis keturunan Masayori Marukami. Ternyata, leluhur Nanmaru, yakni Tadayori Minamimaru yang sebelumnya kepalanya dipenggal di awal cerita, bersahabat dengan Masayori Marukami. Untuk memperluas garis keturunannya, Masayori memberikan anak bungsunya kepada keluarga Minamimaru untuk diadopsi. Dari situlah garis keturunan Masayori mengalir dalam darah keluarga Nanmaru. Waktu terus berlalu hingga akhirnya seorang anggota Dewan Kota Marukawa bernama Hayano mengadakan pesta perjamuan untuk menyambut kedatangan Nanmaru. Hayano mengadakan pesta ini setelah mengetahui bahwa Nanmaru adalah keturunan Masayori Marukami. Kini, Hayano dan warga kota lainnya menganggap Nanmaru sebagai bangsawan karena memiliki garis keturunan langsung dari Masayori. Hayano semakin menjunjung posisi Nanmaru seiring Nanmaru mengakui bahwa ia memiliki kekuatan menciptakan lubang, yang mana kekuatan ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dari garis keturunan Masayori. Tak lama berselang, detektif kepolisian bernama Kanemura datang ke pesta ini untuk menyelidiki kasus pembunuhan Toshio. Kanemura mencurigai bahwa para warga kota, termasuk Hayano, terlibat dalam pembunuhan Toshio, mengingat mereka menentang rencana Toshio untuk membangun lapangan golf di Gunung Marukami. Merasa difitnah oleh Kanemura, Hayano akhirnya marah dan mengusir detektif itu. Keesokan harinya, tim Nanmaru mendaki Gunung Marukami untuk mencari Masami. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Hayano yang sedang mempersiapkan festival kota yang akan segera digelar. Menurut aturan yang berlaku, aktivitas pendakian Gunung Marukami sebenarnya dilarang selama masa persiapan hingga berlangsungnya festival. Namun, khusus untuk Nanmaru, Hayano akhirnya bersedia mengizinkan pendakian tersebut. Selagi hari masih terang, tim Nanmaru langsung mendaki gunung dengan harapan mereka bisa mendapatkan petunjuk. Namun, pada akhirnya tim Nanmaru harus kembali ke penginapan mereka tanpa membawa hasil. Sesampainya di penginapan, Nanmaru berkenalan dengan seorang pelayan kafe bernama Sachiko. Selama berinteraksi, Nanmaru merasakan sesuatu yang aneh dalam diri Sachiko sehingga ia diam-diam menduga bahwa dirinya memiliki semacam koneksi dengan Sachiko. Karena koneksi itu, Nanmaru akhirnya bersikap terbuka hingga ia menunjukkan kekuatannya untuk menciptakan lubang di hadapan Sachiko. Memasuki waktu pelaksanaan festival, para warga kota berkumpul sambil menikmati makanan di dekat lereng Gunung Marukami yang menjadi tempat diselenggarakannya acara.
Tim Nanmaru juga menyaksikan festival itu karena mereka menduga festival ini mungkin menyimpan petunjuk soal keberadaan Masami. Setelahnya, Nanmaru diam-diam menemui Sachiko untuk membicarakan soal kekuatannya. Sachiko lalu mengakui bahwa keturunan Masayori Marukami memiliki 2 tipe kekuatan supernatural. Nanmaru adalah salah satu dari 5 orang yang memiliki tipe kekuatan menciptakan lubang, sedangkan Sachiko ternyata adalah salah satu orang yang memiliki tipe kekuatan supernatural yang kedua. Meskipun tidak bisa melaksanakan fungsi dari tipe kekuatan ini, Sachiko mengungkapkan bahwa kekuatan ini terkadang membuatnya mengalami mimpi buruk yang tidak biasa. Shin lalu beralih memperlihatkan kakak Sachiko, bernama Takashi, yang dikenal suka berbuat onar. Di tengah berlangsungnya festival, Takashi diserang oleh sekelompok preman. Sebagai pembalasan, Takashi menyerang balik dengan menggunakan kekuatannya untuk melubangi area kaki mereka. Momen ini membuktikan bahwa Takashi termasuk pemilik kekuatan menciptakan lubang seperti Nanmaru. Di lain pihak, Emi dan asistennya, Tagaya, melihat ada cahaya api unggun di puncak Gunung Marukami. Karena penasaran, mereka mendaki ke sana meskipun sebelumnya sudah diperingatkan bahwa pendakian dilarang selama festival. Sesampainya di puncak gunung, tim Emi diam-diam menyaksikan sebuah ritual yang dilakukan oleh sekelompok orang berpakaian seperti Masayori Marukami. Tim Emi akhirnya dikejar oleh orang-orang tersebut setelah aksi mereka terbongkar. Pelaksana ritual lalu menyerang Tagaya karena sudah berani melihat ritual rahasia itu. Demi mengakhiri konflik ini, Emi menegaskan bahwa ia hanya bermaksud mencari Masami. Kelompok tersebut lalu mengisyaratkan bahwa Masami tidak bersama mereka. Di akhir momen ini, kelompok tersebut membebaskan Emi dan Tagaya karena mereka berdua tidak melihat apa yang sebenarnya dilakukan dalam ritual itu. Bersamaan dengan itu, asisten Emi, yaitu Sakuragi, menunjukkan koran kota Marukawa kepada Nanmaru. Dari sini, Nanmaru mendapatkan informasi bahwa seluruh warga kota kompak mengecam rencana Toshio untuk membangun lapangan golf di area Gunung Marukami. Hayano, anggota Dewan Kota, juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan segala cara demi menjaga kesucian gunung itu. Tak lama berselang, Nanmaru akhirnya menemukan Emi dan Tagaya yang baru saja kembali dari puncak gunung dengan selamat. Meskipun Emi masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik kota ini, ia tetap merasa curiga. Karenanya, Emi mendesak 2 asistennya bersama Nanmaru untuk pulang pada esok pagi agar mereka bisa terhindar dari bahaya. Sebelum kembali ke Tokyo bersama 2 asisten Emi, Nanmaru sempat menghampiri Sachiko. Dalam pertemuan singkat mereka, Nanmaru berhasil meyakinkan Sachiko agar mau bertukar kontak dengannya sehingga mulai sekarang mereka bisa menjalin komunikasi jarak jauh. Setelahnya, Emi memberitahu bahwa ia memutuskan untuk tinggal di kota Marukawa lebih lama. Alasannya, Emi meyakini bahwa Masami masih berada di kota itu, lalu saat sedang melakukan pencarian, Emi tiba-tiba dihubungi oleh Masami. Selain merahasiakan kondisinya, Masami juga tidak memberitahu lokasinya sekarang dan kapan ia akan kembali. Namun yang pasti, Masami berencana untuk menghubungi istrinya dan pihak kampus agar mereka tidak khawatir. Merasa Masami akan baik-baik saja, Emi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Sementara itu, Takashi, kakak Sachiko, kini sedang mencari Nanmaru setelah ia mendapatkan kabar bahwa Nanmaru memiliki kekuatan supernatural yang sama dengannya. Singkat cerita, Takashi akhirnya berhasil menemukan Nanmaru yang saat itu sedang berada di kampusnya. Takashi lalu mengajak Nanmaru ke tempat sepi untuk membicarakan soal kekuatan menciptakan lubang. Begitu mengetahui Nanmaru hanya bisa menciptakan lubang yang sangat kecil, Takashi terdorong untuk mengajarinya teknik menciptakan lubang yang lebih besar. Dalam momen ini, Takashi menggunakan elemen udara untuk menciptakan sebuah bola supernatural yang mampu menghancurkan apapun yang bersentuhan dengannya. Begitu mengenai targetnya, bola ini akan langsung meletus seperti balon dan meninggalkan efek lubang pada target. Takashi lalu mengungkapkan bahwa ukuran lubang berbanding lurus dengan ukuran balon. Setelah mendengar penjelasan Takashi, Nanmaru akhirnya menggunakan teknik yang sama untuk menciptakan bola besar. Meski awalnya gagal, Nanmaru terus berusaha hingga akhirnya ia berhasil menciptakan bola yang cukup besar dan mampu melubangi sebuah ember. Melihat Nanmaru sudah mahir,
Takashi akhirnya mengucapkan selamat sambil menekankan bahwa mereka berdua adalah orang terpilih karena menguasai teknik kekuatan menciptakan lubang. Setelah itu, Nanmaru memberitahu Sachiko soal kebaikan Takashi yang mau pergi jauh-jauh ke Tokyo untuk mengajarinya. Namun di luar dugaan, Sachiko justru menyuruh Nanmaru untuk menjauhi Takashi bagaimanapun situasinya. Di tengah waktu luangnya, Nanmaru menunjukkan perkembangan kekuatannya kepada Emi dan dua asistennya. Nanmaru lalu mengakui bahwa ia bisa menciptakan lubang besar berkat ajaran dari Takashi. Begitu mendengar hal ini, Emi langsung khawatir dengan Nanmaru karena sekarang Emi mulai mencurigai Takashi sebagai pelaku pembunuhan Toshio. Setelah mengetahui kecurigaan Emi, Nanmaru menjadi susah tidur karena ia penasaran apakah memang Takashi adalah pembunuh Toshio. Di tengah situasi ini, Nanmaru tiba-tiba dihubungi oleh Takashi. Merasa kekuatan Nanmaru menyimpan potensi yang besar, Takashi akhirnya meminta bantuan Nanmaru untuk melakukan sesuatu. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya ada seorang pria misterius yang mendekati lokasi pidato seorang tokoh terkenal bernama Toshiro. Sebagai pemilik kekuatan menciptakan lubang, pria misterius tersebut diam-diam menciptakan bola raksasa dan menggerakkannya sampai ke dekat Toshiro. Karena tidak mengetahui kemampuan mematikan dari bola itu, Toshiro mencoba menyentuhnya karena penasaran. Seketika, bola itu langsung meletus dan mengakibatkan Toshiro tewas dalam kondisi kehilangan separuh tubuhnya. Kejadian mengerikan ini langsung membuat seluruh penonton lari ketakutan. Mendengar berita ini, Emi semakin yakin bahwa Takashi adalah pelaku pembunuhan. Emi segera memberitahu Nanmaru tentang dugaannya dan menekankan pentingnya menjauhi Takashi. Nanmaru pun merasa semakin bingung dan tertekan dengan situasi ini. Namun, ia bertekad untuk menemukan kebenaran demi menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh pengguna kekuatan supernatural. Beberapa waktu kemudian, seorang pria tua yang akrab dipanggil Sensei melihat rekaman video yang menunjukkan kematian mengenaskan Toshiro akibat menyentuh bola ciptaan pria misterius. Setelah selesai menonton video tersebut, Sensei berkomunikasi dengan tangan kanannya, Masumoto. Dari interaksi mereka, terungkap bahwa Sensei adalah dalang di balik pembunuhan Toshiro dan Toshio. Toshio, seperti yang kita ingat, adalah orang yang sebelumnya terbunuh oleh serangan bola saat sedang berupaya membangun sebuah lapangan golf di kota Marukawa. Sementara itu, Nanmaru memenuhi permintaan Takashi untuk menemuinya. Di awal percakapan, Nanmaru mengakui bahwa ia kini sudah bisa menciptakan bola sebesar semangka. Setelah memuji perkembangan kekuatan Nanmaru, Takashi bercerita bahwa sebenarnya ia ingin meminta bantuan Nanmaru untuk menghadiri sebuah acara keesokan harinya. Nanmaru pun mulai bersiap-siap menjelang acara tersebut. Ternyata, acara yang dimaksud Takashi adalah sebuah seminar bertajuk Perkembangan Kekuatan Baru, yang bertujuan untuk memperlihatkan kemampuan Nanmaru dalam menciptakan bola. Takashi kemudian memperkenalkan temannya yang bernama Yagi kepada Nanmaru. Dari diskusi mereka, terungkap bahwa Yagi akan menjadi pembawa acara seminar, sementara Takashi akan memandu Nanmaru saat memperagakan kekuatannya di atas panggung. Beberapa menit kemudian, Yagi membuka acara seminar yang dihadiri banyak penonton. Sebagai pembuka, Yagi berusaha meyakinkan penonton bahwa kekuatan supernatural benar-benar ada di dunia mereka. Setelah itu, Yagi memanggil Nanmaru untuk naik ke atas panggung, didampingi oleh Takashi. Di bawah arahan Takashi, Nanmaru mulai menggunakan kekuatannya untuk menciptakan bola yang, seperti kita tahu, mampu melenyapkan segala sesuatu yang bersentuhan dengannya. Kini, bola tersebut mendapatkan nama baru, yaitu bola dimensi. Setelah menciptakan bola dimensi, Nanmaru menggerakkannya ke sebuah patung manusia. Pada saat itu, kepala patung seketika lenyap setelah bersentuhan dengan bola dimensi. Nanmaru pun menerima tepuk tangan meriah dari penonton setelah berhasil memperagakan kekuatannya dengan lancar. Setelah seminar berakhir, Nanmaru berterima kasih kepada Takashi karena berkat pria itu, ia bisa mengembangkan kekuatannya sejauh ini. Sejak kejadian di seminar tadi, Nanmaru yang sebelumnya menganggap kekuatannya tidak berguna, kini menganggap kekuatannya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Takashi kemudian kembali meyakinkan Nanmaru bahwa ia adalah orang terpilih, membuat Nanmaru semakin percaya diri.
Sesuai kesepakatan, Yagi akhirnya memberikan bayaran kepada Nanmaru karena telah tampil sukses di acara seminar. Berangkat dari kesuksesan seminar pertama, Yagi kembali mengadakan acara yang sama di berbagai lokasi berbeda. Selama tur seminar tersebut, Nanmaru memperagakan kekuatannya dengan cara-cara kreatif sehingga penonton tidak hanya berdecak kagum, tetapi juga terhibur. Nanmaru pun sangat menikmati setiap momen peragaan kekuatannya karena aksi tersebut bisa ia lakukan tanpa menguras banyak tenaga. Di tengah kesuksesan yang sedang ia rasakan, Nanmaru tiba-tiba ditemui oleh Aki, anggota komunitas yang sangat peduli padanya. Aki lalu menunjukkan rekaman percakapan Takashi dan Yagi yang dibuat oleh Aki tanpa sepengetahuan mereka. Dalam percakapan tersebut, Takashi dan Yagi mengakui bahwa mereka selama ini diam-diam memanfaatkan kekuatan Nanmaru untuk mendapatkan banyak uang. Mereka juga menyebut bahwa Nanmaru mudah ditipu, sehingga mereka semakin senang bisa terus memanfaatkan dirinya. Usai mengetahui niat jahat Takashi dan Yagi, Nanmaru langsung mengakhiri kerjasama dengan mereka, bahkan ia mengembalikan bayaran yang diterimanya karena merasa sangat kecewa dengan ejekan mereka. Takashi terlihat marah karena ia sudah mengajari cara memakai kekuatan tetapi Nanmaru tidak tahu balas budi. Ketika Nanmaru menyinggung masalah Sachiko, adiknya Takashi yang tidak menginginkan ia menggunakan kekuatan ini, Takashi semakin marah dan mengusir Nanmaru. Beberapa hari kemudian, Sachiko, adik Takashi, tak sengaja bertemu dengan pria misterius yang sebelumnya membunuh Toshiro dengan bola dimensi. Ternyata, pria yang selalu mengenakan topi dan penutup wajah ini bernama Yuki. Yuki juga bisa menciptakan bola dimensi karena ia adalah keturunan Masayori, sama seperti Nanmaru. Percakapan singkat antara Sachiko dan Yuki akhirnya mengungkap bahwa mereka sudah lama saling mengenal. Sebelum pergi, Yuki membenarkan dugaan Sachiko bahwa ia adalah orang yang membunuh Toshio, pengusaha lapangan golf tersebut. Setelah itu, untuk pertama kalinya, Yuki pergi menemui bosnya yang ternyata adalah Sensei. Di awal pembicaraan mereka, Sensei menunjukkan kepuasannya karena Yuki berhasil melaksanakan perintahnya untuk membunuh Toshio dan Toshiro. Yuki kemudian mengisyaratkan bahwa ia sebenarnya melaksanakan perintah pembunuhan dari Sensei demi kepentingan kota Marukawa yang sangat ia jaga. Yuki akhirnya mengakui bahwa ia sebenarnya membenci Sensei karena pria tua itu sengaja memanfaatkan pemilik kekuatan bola dimensi untuk kepentingan pribadinya. Sensei kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menembak mati Yuki karena berani menentangnya. Namun, sebelum mereka sempat melancarkan serangan, Yuki sudah terlebih dahulu menciptakan bola dimensi dan berhasil membunuh anak buah Sensei. Dari situ, Yuki menegaskan bahwa pekerjaannya sebagai eksekutor Sensei hanya bersifat sementara. Untuk pertama kalinya, Yuki kemudian menunjukkan wajah aslinya yang ternyata bukan manusia, sehingga Sensei menduga bahwa Yuki adalah alien. Yuki tampak tersinggung ketika Sensei menyebutnya alien, padahal ia adalah orang Jepang. Keesokan harinya, Nanmaru mulai fokus mencari lowongan pekerjaan karena ia bertekad untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah. Di tengah usahanya tersebut, Nanmaru melihat sebuah insiden di mana seorang anak kecil pingsan karena terkunci di dalam mobil. Ibu dari anak itu semakin panik karena kehilangan kunci mobilnya. Dengan kekuatan bola dimensi, Nanmaru melubangi kaca jendela mobil sehingga pintu mobil bisa dibuka dari dalam. Sang ibu akhirnya sangat berterima kasih kepada Nanmaru karena berkat kekuatannya, anaknya berhasil diselamatkan. Aksi penyelamatan Nanmaru terekam oleh kamera warga, sehingga dalam waktu singkat kejadian ini menjadi viral dan ramai diberitakan oleh media massa. Karena sorotan tersebut, Takashi dan Yagi mengetahui aksi heroik Nanmaru. Dari sini, Yagi memiliki ide untuk menjatuhkan nama baik Nanmaru sebagai balasan karena ia tidak mau bekerja lagi dengan mereka. Sesuai ide Yagi, Takashi diam-diam menggunakan bola dimensi ciptaannya untuk melubangi papan penanda di berbagai fasilitas umum. Tidak butuh waktu lama, kejadian ini pun menjadi sorotan media hingga akhirnya sebagian masyarakat mempercayai bahwa pelaku yang dijuluki sebagai sang pencungkil adalah Nanmaru. Setelah itu, Nanmaru berkumpul dengan komunitasnya di kampus. Pada momen ini, Nanmaru menegaskan bahwa ia bukanlah sang pencungkil.
Namun, meskipun begitu, Nanmaru tidak mau membuat klarifikasi karena ia ingin dunia bisa mengetahui keberadaan bola dimensi. Daripada mengurus fitnah yang menyasar dirinya, Nanmaru lebih memilih mengisi waktunya untuk bersenang-senang bersama komunitasnya. Di situ, Nanmaru menggunakan bola dimensi untuk melenyapkan barang-barang yang dianggap sudah tidak berguna oleh komunitasnya. Dari keisengan ini, komunitas akhirnya merekomendasikan Nanmaru untuk membuka jasa penghapus sampah. Tanpa pikir panjang, Nanmaru langsung menerima usulan komunitasnya karena selama ini ia ingin kekuatannya bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sementara itu, Sachiko datang jauh-jauh dari kota Marukawa ke Tokyo untuk menemui Emi, yang sampai saat ini masih berusaha menemukan Profesor Masami yang masih menghilang. Sachiko akhirnya memberikan surat yang ditulis oleh Masami untuk Emi. Dalam surat itu, Masami mengakui bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui perjuangan Emi dan teman-temannya di kota Marukawa untuk mencarinya, namun, karena suatu alasan, Masami memilih untuk tetap bersembunyi di kota itu. Masami juga meminta maaf karena tidak menghargai usaha Emi dan mengungkapkan bahwa mulai sekarang ia tidak bisa bertemu lagi dengan Emi. Sachiko kemudian memberitahu bahwa sebenarnya sampai sekarang Masami masih berada di kota Marukawa. Namun atas permintaan Masami, seluruh warga kota itu sepakat untuk menyembunyikannya. Tak lama berselang, Nanmaru datang ke lokasi yang sama dan sangat senang karena bisa kembali bertemu dengan Sachiko. Keesokan harinya, Nanmaru, Sachiko, dan para tokoh penting kota Marukawa ramai-ramai mendatangi Takashi, yang saat itu sedang menggelar pertemuan dengan para pengikutnya. Pada momen itu, Takashi akhirnya mengakui bahwa ia adalah sang pencungkil. Namun, aksi Takashi justru didukung oleh pengikutnya karena mereka merasa tindakan Takashi bisa menjadi teguran keras agar pemerintah memperbaiki kinerjanya. Tim Sachiko kemudian meminta Takashi untuk berhenti menipu pengikutnya agar mereka menyadari bahwa kekuatan menciptakan bola dimensi tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa. Namun, Takashi berhasil memutarbalikkan fakta tersebut, yang akhirnya menyebabkan keributan. Konflik ini baru bisa dihentikan setelah Yuki tiba-tiba datang dan menggunakan bola dimensi raksasanya untuk mengalihkan perhatian semua orang. Di hadapan para pengikut Takashi, Yuki memperkuat pernyataan tim Sachiko bahwa kekuatan menciptakan bola dimensi tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa dan hanya orang-orang terpilih dari keturunan Masayori yang bisa memilikinya. Setelah itu, Yuki memerintahkan Takashi untuk ikut bersamanya agar ia tidak lagi menyalahgunakan kekuatan bola. Sebelum pergi, Yuki sebenarnya berniat untuk membunuh Nanmaru, namun ia mengurungkan niatnya karena Sachiko berusaha melindungi Nanmaru. Demi melindungi Nanmaru dari Yuki, warga kota Marukawa menyembunyikan Nanmaru di sebuah penginapan sampai situasinya menjadi aman. Saat berbicara dengan warga Marukawa, Nanmaru akhirnya bertanya mengapa Yuki ingin membunuhnya, dan mengapa dunia tidak boleh mengetahui tentang kekuatan menciptakan bola dimensi. Dari percakapan ini, terungkap bahwa selama ini Yuki biasa mengendalikan pemilik kekuatan bola. Ketika Yuki menemui pemilik kekuatan yang tidak bisa diatur seperti Nanmaru, ia menjadi berambisi untuk membunuhnya. Mengenai pertanyaan kedua Nanmaru, warga Marukawa mengakui bahwa sejak zaman dahulu, ada aturan turun-temurun di kota itu yang mewajibkan agar kekuatan menciptakan bola dimensi dirahasiakan dari orang di luar kota. Ternyata, aturan ini pertama kali dibuat oleh keluarga Masayori. Pada malam harinya, Nanmaru berbincang berdua dengan Sachiko tentang kehidupan mereka. Dalam momen ini, Nanmaru mendapatkan kabar gembira karena jasa penghapus sampah yang baru ia buka berhasil mendapatkan klien pertama. Obrolan mereka berlanjut, dan Nanmaru baru mengetahui bahwa selama ini Sachiko sangat menentang kekuatan bola karena efeknya yang sangat mematikan. Nanmaru lalu berusaha meyakinkan Sachiko bahwa bola dimensi juga bisa berdampak positif, seperti yang terbukti dari aksi penyelamatannya dan jasa penghapus sampah miliknya. Namun, Sachiko akhirnya menunjukkan sesuatu yang menjelaskan alasan mengapa ia menentang kekuatan bola. Ia memperlihatkan beberapa tanda di punggungnya yang menyerupai bekas luka. Nanmaru terkejut dan penasaran dengan asal-usul tanda di punggung Sachiko. Untuk menjawab rasa penasaran Nanmaru, Sachiko mulai bercerita panjang lebar tentang keluarganya. Sebagai permulaan, Sachiko mengungkapkan bahwa keluarganya adalah keturunan cabang dari keluarga Masayori, sedangkan Yuki adalah keturunan dari keluarga inti Masayori.
Sachiko kemudian menunjukkan foto masa kecilnya yang juga memperlihatkan ibunya, Takashi, dan Yuki, yang saat itu masih tampak seperti manusia normal. Setelah menunjukkan foto tersebut, Sachiko mulai menceritakan masa lalunya. Ternyata, ketika masih lajang, ibu Sachiko, yaitu Kiko, diam-diam mencintai Yuki. Namun, karena perbedaan status keluarga mereka, Kiko akhirnya menikah dengan seorang pria bernama Kazuki, yang kemudian menjadi ayah dari Sachiko dan Takashi. Karena tidak bisa beradaptasi dengan aturan keluarga Masayori, Kazuki menjadi ayah yang kasar bagi Takashi. Akhirnya, Kiko menyerahkan Takashi kepada Yuki untuk dididik olehnya. 高しゆっくり目を開けろ。 Namun, keputusan ini justru membuat Kazuki semakin membenci Takashi. Sebagai pelampiasan atas perlakuan buruk ayahnya, Takashi akhirnya menyerang punggung Sachiko dengan bola dimensinya. Melihat jumlah bekas luka pada punggung Sachiko sekarang, ada kemungkinan Takashi sering melakukan serangan serupa kepada adiknya sendiri. Waktu terus berlalu hingga Sachiko mendengar pertengkaran hebat antara Takashi dan Kazuki. Pada momen itu, Takashi berusaha membela Yuki karena ia sangat mengaguminya. Saat emosinya memuncak, Takashi tidak sengaja menyerang ayahnya sendiri dengan bola dimensi hingga menyebabkan kematian Kazuki. Marah melihat perbuatan Takashi, Kiko menciptakan bola dimensi besar untuk mengancam putranya. Karena takut, Takashi akhirnya mematuhi perintah Kiko untuk menyingkir dari kehidupan keluarganya. Keesokan harinya, Kiko akan pergi ke gunung dan jika Sachiko ingin menemui ibunya di puncak Gunung Marukami, ia meminta anaknya ditemani oleh Yuki. Saat itu, wajah Yuki sudah mulai berubah menjadi seperti alien karena efek samping penggunaan kekuatan menciptakan bola dimensi. Ini menandakan bahwa dalam jangka panjang, penggunaan kekuatan tersebut bisa mengubah fisik pemiliknya. Perubahan itu biasanya dimulai dengan munculnya bintik merah di dahi, seperti yang dialami Nanmaru saat ini. Setelahnya, Sachiko dan Yuki mendapati bahwa Kiko nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Sejak saat itu, Yuki memutuskan untuk meninggalkan kota Marukawa, meskipun ia diam-diam masih berusaha melindungi kota asal keluarga Masayori tersebut. Kembali ke masa sekarang, Sachiko akhirnya mengungkapkan bahwa Yuki membunuh Toshio karena ia tidak ingin Gunung Marukami di kota Marukawa diubah menjadi lapangan golf. Sachiko juga memastikan bahwa meskipun Takashi adalah orang jahat, ia tidak pernah memiliki niat untuk membunuh orang lain karena ia masih peduli dengan reputasinya. Di akhir momen ini, dengan berat hati, Sachiko memberitahu Nanmaru bahwa ia harus meninggalkannya di Tokyo karena sebenarnya Sachiko tidak bisa meninggalkan kota Marukawa terlalu lama. Keesokan harinya, Nanmaru memberitahu komunitasnya bahwa ia ingin menutup jasa pembersih sampah, meskipun saat itu jasanya sudah mulai mendapatkan banyak klien. Ternyata, Nanmaru berniat mengakhiri jasa ini karena ia ingin menggunakan kekuatannya untuk hal yang lebih penting. Sementara itu, Aki, teman satu komunitas Nanmaru, bekerja sama dengan seorang polisi bernama Sato untuk menyelidiki kematian Toshio dan Toshiro, yang mereka curigai berhubungan dengan bola dimensi. Singkat cerita, Aki dan Sato akhirnya membuntuti Takashi yang saat itu sedang bersama dengan Yuki. Namun, tim Aki ditangkap oleh anak buah Sensei ketika mereka berusaha masuk ke dalam sebuah gedung kosong. Di dalam gedung tersebut, Yuki menciptakan bola dimensi besar yang berhasil melenyapkan tubuh sekretaris kepala kabinet. Momen ini membuat para ajudan sekretaris bingung karena tiba-tiba saja sekretaris menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, Yuki memberitahu Takashi bahwa ia membunuh pejabat tinggi itu karena pejabat tersebut tidak bisa membantu meringankan biaya pajak. Setelahnya, Takashi bertanya mengapa sampai sekarang Yuki masih mau melaksanakan perintah Sensei. Yuki akhirnya mengisyaratkan bahwa ia bertindak demikian untuk melancarkan misi utamanya, yaitu mengalahkan seorang penjahat kejam yang selama ini menjadi musuh besarnya. Selang beberapa menit, anak buah Sensei membawa Aki dan Sato ke hadapan Yuki. Namun, Yuki sengaja membiarkan mereka pergi karena ia masih memiliki pekerjaan lain. Di tempat lain, Nanmaru mulai menjalani pekerjaan paruh waktunya sebagai petugas kebersihan. Saat bekerja sendirian, Nanmaru awalnya berencana menggunakan bola dimensi untuk melenyapkan barang-barang yang perlu dibersihkan. Namun, ia membatalkan rencananya setelah menyadari ada barang-barang tertentu yang memiliki nilai penting, sehingga akan sangat disayangkan jika barang-barang tersebut dilenyapkan. Saat jam istirahat, Nanmaru mengobrol dengan rekan kerjanya yang bernama Oshita.
Dalam momen santai itu, Nanmaru melihat sebuah bola dimensi terbesar yang pernah ia lihat sejauh ini. Bola dimensi itu melayang di atas kota dan terus bergerak menuju sebuah gedung tinggi yang menjadi targetnya. Begitu bola tersebut mengenai gedung, terjadi letusan besar yang lantas melenyapkan separuh gedung. Beberapa saat kemudian, terungkap bahwa pencipta bola dimensi raksasa tadi adalah Yuki. Menjawab pertanyaan Takashi, Yuki mengakui bahwa ia sengaja melenyapkan gedung itu karena ingin mengakhiri sesuatu yang ia sebut sebagai mimpi buruk. Selang beberapa jam, Sachiko menyaksikan berita yang menyoroti insiden gedung tersebut. Ternyata, gedung yang diserang oleh Yuki adalah gedung pemerintahan Tokyo, dan kabarnya sekitar 200 orang hilang akibat insiden itu. Di lain pihak, Nanmaru mendapatkan informasi dari atasannya mengenai insiden gedung tersebut. Sebagai respons atas kejadian mengerikan ini, Nanmaru mulai merenungkan tindakan Yuki dan dampaknya terhadap dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Pemerintah menetapkan status darurat di Tokyo dan menghimbau seluruh warga agar tetap tinggal di rumah untuk sementara waktu demi menjaga keamanan. Pemerintah juga menginstruksikan agar semua kegiatan bisnis di Tokyo dihentikan sampai situasinya menjadi aman. Sepulang bekerja, Nanmaru menemukan Takashi yang menerobos masuk ke rumahnya dengan menggunakan bola dimensi. Menjawab kecurigaan Nanmaru, Takashi mengisyaratkan bahwa bola dimensi raksasa yang terlihat sebelumnya diciptakan oleh Yuki. Takashi juga menjelaskan bahwa Yuki melakukan aksi kejam tersebut untuk mengakhiri mimpi buruk yang selama ini membuat hatinya dipenuhi emosi negatif. Takashi kemudian meminta bantuan Nanmaru untuk memberitahu Sachiko bahwa ia ingin meminta maaf atas semua kesalahannya. Sebagai bentuk penebusan atas kejahatannya terhadap Nanmaru, Takashi memberitahukan lokasi sebuah gudang yang digunakan untuk menahan Aki dan Sato. Singkat cerita, Nanmaru akhirnya pergi sendirian ke lokasi tersebut dan bergerak cepat untuk melakukan penyelamatan. Di awal misi, Nanmaru berhasil mengalihkan perhatian anak buah Sensei dengan menggunakan bola dimensi sehingga ia bisa keluar dari gedung. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Nanmaru untuk membebaskan Aki dan Sato. Namun, perjuangannya tidak mudah karena ia dihalangi oleh seorang anak buah Sensei yang menodong mereka. Meskipun Nanmaru berhasil melumpuhkan tangan pria itu, ia awalnya berencana untuk membunuhnya. Namun, atas desakan Aki, Nanmaru membatalkan niatnya dan membiarkan pria tersebut tetap hidup. Setelah berhasil membebaskan Aki dan Sato, Nanmaru menyadari bahwa bintik di dahinya tiba-tiba mulai membesar akibat penggunaan bola dimensi yang intens. Di akhir momen ini, Nanmaru berterima kasih kepada Aki karena telah mencegahnya menjadi seorang pembunuh. Pada malam harinya, Yuki bertemu dengan Sensei untuk membahas status kesepakatan mereka. Tidak mau lagi diperintah oleh Sensei, Yuki akhirnya membatalkan kesepakatan tersebut dan menyatakan bahwa mulai sekarang ia akan bertindak sesuka hatinya. Selang beberapa jam, Sensei bersiap meninggalkan kediamannya. Namun, tak lama setelah itu, Sensei melihat bola dimensi raksasa yang ukurannya lebih besar dari bola yang telah melenyapkan gedung pemerintahan. Esokan harinya, sebuah lubang raksasa muncul di tengah kota, yang tercipta akibat letusan bola dimensi yang terjadi semalam.